Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Alpina. Saya di sini bersama rekan-rekan saya. Izin ingin mewawancarai Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Pertama-tama pastinya kita ingin mengenal terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang telah hadir di ruangan Zoom ini. Dan profil singkat perusahaan yang Bapak Ibu kelola. Untuk Bapak dan Ibu, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang dan juga terima kasih atas undangannya untuk bisa dilibatkan kami dalam hal ini. Perkenalkan, nama saya Budi Santosa. Saya wakil manajemen dari perusahaan PT Mitra Wisesa Bersama, dan juga salam hormat dari pimpinan kami, direktur kami, yang dalam hal ini berhalangan hadir untuk acara ini. Tentunya di sini juga saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sebelah kanan saya ada Bapak Agus Aryansa. Beliau adalah manajer operasional dari PT Mitra Wisesa. Di sebelah kiri saya ini ada Ibu Eva. Ya. Beliau ini adalah staf dari divisi bagian keuangan. Yang pertama, yang kedua, profil singkat kami adalah PT Mitra Wisesa Bersama adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengendalian hama, yang dalam hal ini untuk asosiasinya sudah pernah saya jelaskan itu namanya ASPAK kami. Salah satu contoh adalah jasa yang kami kerjakan adalah mengingat pandemi saat ini itu seperti disinfektasi ya, salah satunya ya, seperti layanan disinfektasi pertama, kedua juga fumigasi, pest dan termite control. Mungkin kalau adik-adik pernah dengar itu kurang lebihnya sama seperti Rentokil atau Sukovindo, kurang lebihnya seperti itu. Kami bergerak di bidang jasa fumigasi, pest control, termite control dan desinfektasi, berdiri sejak tahun 1997. Domisili kami adalah di Gedung Linggarjati, Jalan Bayi Tengah 2, nomor 7, Jakarta Timur. Saya rasa itu saja dulu sementara untuk profil singkat dari kami. Atas waktunya terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk itu kita mulai aja masuk ke pertanyaan ya. Silakan. Pertanyaan pertama dibawakan oleh teman saya, Arcelia Octalita. Baik. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk pertanyaan pertama, apakah pernah atau sering terjadi konflik di perusahaan Bapak ini, konflik internal khususnya, dan konflik apa yang sering dihadapi? Terima kasih. Saya rasa dalam hal ini kalau konflik internal setiap hari pasti ada ya Bu ya, baik itu antara pimpinan ke bawahan, baik itu sesama dengan pekerja itu sendiri. Satu contoh, misalnya ada satu pekerjaan yang kurang lebihnya ada poin yang tidak sesuai dengan SOP pekerjaan, ya, hingga terjadi satu konflik. Jadi mau tidak mau, ketika itu bisa diselesaikan oleh internal mereka berdua, salah satu contoh ya, itu mau tidak mau pimpinan supervisor yang akan turun langsung dalam hal ini. Ya, perkenalkan saya Bintang Yasa. Ya, ini saya banyak operasional. Ya, antara mereka ya mungkin internal juga ada antara mereka. Salah satunya ya mungkin ya kecemburuan tugas masing-masing. Kadang mereka berpikir kok tugas saya lebih banyak, yang satunya lagi mungkin kok berbeda perlakuan antara saya dengan teman saya. Di sini saya sebagai mungkin atasan mereka secara demokratis mungkin menyelesaikan masalah ini dengan tidak tangan besi atau keinginan saya. Saya juga maksudnya sesuai dengan keinginan mereka, harus bagaimana masalah ini harus selesai. Nanti jalan tengahnya mungkin saya yang akan menentukan. Jadi tidak secara otoriter saya harus tangan si saya, kamu salah atau ini. Kita harus berembuk secara demokratis, bermusyawarah mana jalan yang terbaik kalau mereka memang ada masalah. Jadi mungkin penyelesaiannya biar sama-sama enak,
juga tidak ada yang merasa dirugikan. Menurut saya itu saya rasa cukup sekian. Ya. Selamat siang Pak Budi. Perkenalkan saya Ferdian Syafirman. Di sini saya lebih bertanya ke arah emosional atau kesehatan mental yang ada di perusahaannya Bapak nih. Nah, yang pertanyaan pertama itu, apakah di perusahaan Bapak atau yang Bapak pimpin ini sangat memperhatikan kondisi kesehatan mental atau emosional dari para pekerjanya? Terus juga jenis emosional atau kesehatan mental apa yang lazim dimiliki oleh setiap anggota dalam tempat kerjanya Bapak? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan penanganan jika terjadi konflik ya. Siapa namanya? Mohon maaf. Ferdian Syah, Pak. Ya, Ferdian Syah. Ya tentunya dalam penanganan konflik atau jika terjadi konflik atau hal-hal yang pernah dialami oleh kami, ya tentunya kita juga di sini menciptakan suasana iklim yang kondusif dan lingkungan kerja yang harmonis. Apakah perusahaan Bapak dan Ibu telah siap dalam perubahan mengenai teknologi, dan apakah para pekerja dapat beradaptasi dengan teknologi yang baru? Kemudian bagaimana cara mengurangi miskom yang pastinya terjadi dalam berkomunikasi melalui teknologi yang ada? Baik, terima kasih. Kalau teknologi ya seperti saya sampaikan tadi memang harus siap ya. Harus siap, apapun bentuknya kita harus siap. Terus selanjutnya kalau memang seandainya terkendala yang saya sampaikan tadi, ketika terjadi miskom dalam hal ini komunikasi, ya tentunya kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencari menjadi benang merahnya ya, menarik benang merahnya ini di mana titik kesalahannya. Apalagi sifatnya yang urgent. Halo Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Ramadan. Nah, di sini pertanyaan saya adalah soal gender nih Pak. Perbedaan gender. Nah, dalam perusahaan Bapak ini, apakah satu pekerjaan dibedakan berdasarkan gendernya? Misalkan di bagian yang lapangan kan mereka panas-panasan atau bergerak ke sana kemari. Pekerjaan ini lebih cocok ditempati oleh pria gitu. Sementara kalau wanita nih udah di kantor aja deh, di bagian kayak keuangan seperti itu Pak. Kalau di perusahaan Bapak apakah menerapkan hal seperti itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arul. Bagus sekali pertanyaannya ya. Kalau kami setuju sih bukan masalah gender ya. Artinya memang ada beberapa hal atau divisi yang kurang lebihnya ketika itu harus dilakukan oleh kaum pria. Katakan seperti itu. Tadi Mas Arul sudah sampaikan contoh di lapangannya. Itu mau tidak mau memang harus kaum pria lah yang memang harus bisa mengeksekusinya atau mempekerjakannya. Menurut Anda, apakah gaya kepemimpinan dari pemimpin di perusahaan ini sudah sesuai dengan harapan Anda? Dan apakah Ibu ini ada kritik atau saran untuk pemimpin Ibu di perusahaan agar meningkatkan kualitas kepemimpinannya saat ini? Gaya kepemimpinan sih kayaknya udah demokratis. Jadi kayak misalkan pemimpin biasanya untuk sekarang ini sih ya baik-baik aja, sesuai aja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Ibu, apakah selama bekerja di sini pernah mengalami konflik dengan rekan kerja atau atasan? Jika pernah, bagaimana penyelesaiannya Ibu? Dan bagaimana pandangan Ibu atas sikap atasan dalam menyelesaikan konflik tersebut? Seperti itu. Selama ini sih belum ada ya, saya kerja sini ya kurang lebih 7 bulan sini belum ada sih. Sejauh ini belum ada. Pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Kalau belum ada, apakah Ibu bahagia bekerja di perusahaan yang sekarang, dan apakah pemimpin perusahaan sering memberikan motivasi bagi para pekerjanya agar tetap semangat dan tidak terganggu kesehatan mentalnya? Jadi antara atasan sama bawahan nggak bikin kaku. Jadi selama ini sih enjoy aja ya. Saya rasain begitu. Siang Bu, sekarang saya akan bertanya. Ini soal teknologi. Kan ada yang
saat pandemi ini ada yang bekerja di office dan ada yang dari home atau WFH atau WFO. Nah, untuk menyambungkan kedua pekerja ini itu apa sih yang dipakai oleh perusahaan gitu, khususnya untuk para pekerja agar yang bekerja di WFH dan WFO ini bisa saling terhubung dan bisa saling berkomunikasi seperti itu. Terima kasih. Ya, kalau misalkan buat komunikasi ya di PT ini tepat. Jadi semua kegiatan di kantor aja. Baik, pertanyaan dari saya untuk mungkin untuk Mbak ibunya sebagai staf di perusahaan PT Wisesa. Mbak atau Ibu tadi bilang mengatakan baru bekerja di PT ini untuk 7 bulan ya. Berarti apakah selama bekerja di PT ini pernah dilakukan secara adil, misalnya apa karena mungkin ibu seorang wanita pernah merasa jangan bawa berat-berat atau jangan melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh seorang pria karena di PT Wisesa ini ada misalnya melakukan sesuatu yang berat atau melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh pria tapi ibu misalnya ingin melakukan tapi ada dilarang gitu, ada seperti itu nggak Bu? Apakah pernah ada larangan seperti itu? Larangan kayaknya belum ada suatu larangan kayak gitu. Soalnya emang belum kejadian kayak gitu. Sekian wawancara yang kami selenggarakan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesediaannya menjadi narasumber dalam wawancara yang telah kami selenggarakan di siang hari ini. Wawancaranya yang cukup menarik dan sangat bermanfaat bagi kami. Akhir kata, saya undur diri dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari perusahaan. Sama-sama. Terima kasih Mas Solid Elvina, Mas Wendra, Mas Sahrul, tadi siapa lagi yang bisa saya sebutkan satu-satu. Tentunya semoga apa yang saya sampaikan tadi dan juga teman-teman kami di sini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, tentunya lagi-lagi saya tetap mencoba support agar apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dan bisa menjadi satu acuan atau barometer apa yang pernah saya sampaikan tadi untuk lagi-lagi terima kasih kepada dosennya dan sukses terus, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak. Saya rasa dari kami cukup. Ya, Waalaikumsalam terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.